Malam, sesuai dengan janji gue, kita bahas Barcelona. Tim gue yang sudah dari 86, tahun 86 gue dukung. Pertama kali gue datang ke Barcelona, langsung gue suka kotanya dan juga klubnya sih sebenarnya udah lama, karena waktu gue di Belanda dengar banyak soal Rinus Michels, Johan Cruyff dan lain-lain. Pas gue ke Barcelona tahun 86 pertama kali, disitulah gue bener-bener suka sama Barcelona. Oke. Jadi Barcelona kan salah satu klub terbesar di dunia. Dengan Real Madrid bedanya dibandingkan dengan MU, dengan City, dengan Juve, dengan Milan, klub-klub itu kan dimiliki oleh seseorang. Tapi kalau di Barcelona ini kan enggak. Yang punya klub itu sekitar 140.000 socios kalau nggak salah. Pokoknya yang sudah 3 tahun jadi member dari FCB itu boleh punya hak untuk voting, memilih siapa ketuanya. Jadi kayak Ajax pun demikian. Jadi nggak ada bos lah. Ini perusahaan dikelola sesuai dengan secara profesional. Semua keluar masuk, maka dari itu tiap berapa tahun ganti presiden. Cuman yang bikin gue agak sering komplain adalah setelah zaman era Pep dengan Messi, Barcelona sudah tidak seperti sebelum-sebelumnya. Oke. Tambah lama tambah menurun. Diambil Tito, almarhum Tito, Tata Martino, Enrique, whoever it is lah, sampai sekarang di bawah siapa itu namanya, Valverde. Tuh orang kan, untuk fans kardusnya yang baru tahu Barcelona itu kan selalu merasa ya Enrique menang berapa trofi dan lain-lain bla 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 bla. Tambah lama ini tim tambah tergantung oleh satu pemain, Messi. Dan klub besar tidak boleh tergantung oleh 1, 2, 3 pemain. Bahwa ini pemain punya kontri besar, ya fine, gak ada masalah. Oke. Dari zaman Enrique sudah gue kritik. Kenapa? Karena permainannya bener-bener sangat Messi sentris. Kebetulan aja Messi tidak cedera. Pada saat dia cedera, selesai. Gue pernah menunjukkan heat mapnya Barcelona bermain pada saat dengan Messi itu di bawah Enrique itu, sayap kanan itu bener-bener kosong, nol. Nyaris nggak ada yang masuk ke sana. Nyaris nggak ada yang apa namanya, nusuk lah. Dulu zaman Pep dengan Alves masih ada. Habis itu setelah Alves hilang, Dani Alves udah gone, nggak ada hilang lagi. Sementara gue juga kritik Busquets karena untuk gue di tim sebesar itu DM tidak boleh fungsinya hanya cuman passing kiri kanan, tapi juga berani maju, berani menekan. Dan kalian bisa lihat heat mapnya Busquets, nyaris nggak ada crossing ke depan. Kalau ada pun sering kali nggak nyampe itu barang. Kedua, dia sangat lambat, terus jelek di bola atas. Maka dari itu kalau di counter dari sayap nggak ada gunanya punya pemain kayak Busquets gitu. Untuk membangun serangan iya ada kontribusinya, tapi ini kan kita bicara klub besar yang harus komplit semua pemain. Oke. Terus kita lihat zamannya Enrique diganti Valverde. Awal-awal sih kelihatannya oke, cuman lama-lama ini tim kok lebih bermain bertahan. Kalau lu lihat ball possessionnya, Barca yang biasanya di atas 70% sekarang cuma 50-60. Dan kalau lebih banyak pun bukan karena Barcanya bermain ofensif, tapi lebih karena lawannya bermain bertahan, parkir bis. Beberapa match terakhir kalau kita lihat lawan terakhir lawan Eibar, terus lawan Levante, itu benar-benar murni tergantung Messi. Nggak ada Messi itu selesai. Lawan Levante terakhir kalau nggak salah ya, itu sangat bukan Leganes. Lawan Leganes terakhir itu benar-benar kelihatan pertama kali Messi nggak dipasang. Gue nggak ngerti, ini tim asli, tim mediocre. Sampai menit 57 itu skor 1-1.
dan mengandalkan skillnya Dembele di depan. Kebetulan punya Coutinho lagi drop, dan masalah Coutinho itu gue lihat kayak Pogba di zamannya nggak happy aja dari raut mukanya, dari gayanya, dari jalan kelihatan Coutinho sama sekali nggak happy di Barca karena ya pemain besar yang nggak dihargai, sama kayak Pogba. Terus berdasarkan match kemarin pas Messi masuk, dia melakukan shot, Suarez cetak gol berkat shootingan Messi yang luar biasa. Habis itu 3-1, 2-1, terus Messi cetak gol terakhir 3-1. Jadi tim besar ini oleh Bartomeu itu mau dibawa kemana? Yang menyedihkan lagi, semenjak zaman Rosell itu pelatih-pelatih La Masia diganti semua. Oke? Lu lihat La Masia abis itu nggak lama kalau nggak salah degradasi, sempat promosi lagi terus degradasi lagi. Pemain apa yang udah dibesarkan oleh La Masia? Nyaris nggak ada. Rosell, Bartomeu. Yang salah siapa sekarang? Yang salah ya Sosio Kardus itu yang memilih mereka menjadi ketua. Padahal Laporte terakhir fight lagi untuk Barcelona tapi dia kalah. Kenapa dia kalah? Zaman Laporte mereka memang rugi, tapi rugi itu bisa ketutup dengan aktivitas komersial. Sepak bola industri sepak bola ini kan berbeda dengan industri lainnya. Di sepak bola kalau lu setahun kayak Barcelona, income setahun 600-700 juta, bahkan udah menjelang 1 M euro. Untungnya cuma 25 juta, untung bersih. Nah, kenapa sisanya? Sisa ini buat operasional. Jadi duit operasional di kasnya Barca itu banyak. Karena ada aturan FIFA, UEFA ini itu dan lain-lain, financial fair play, makanya tidak terlalu bisa jor-joran. Tapi maksud gue dengan jor-joran itu bukan beli pemain setahun 300-400, tapi mereka harusnya bisa membeli pemain yang langsung bisa on fire. Ini masalah juga sekarang dialami oleh Madrid, di mana mereka dengan PD-nya percaya dengan lapis 2. Lihat, udah 2 kali ganti pelatih tetap keteteran. Karena pemain dari tim utama nggak merasa tersaingi dengan pemain-pemain muda itu. Dari semua pemain muda yang bisa mengimbangi cuman Vinicius. Tapi pemain 18 tahun juga nggak bisa tiap kali bermain bagus, ya kan? Nah, Benzema nggak ada tandemnya di depan. Kasus Barcelona itu menuju ke sana. How can you buy seorang center back Murillo sementara lu udah punya Lenglet, Pique, Vermaelen, dan Umtiti? Ada 4. Oke. Loan satu lagi. Loan ini kan tetap lu keluar duit. Lu loan pemain yang di klub-klub sebelumnya menjadi cadangan, tiba-tiba ke Barcelona. What are you doing? Beli Paulinho dari Cina, setelah setahun dijual. Sekarang terus beli Vidal. Beli Vidal, pemain 30 plus, nyaris nggak main juga. Sehebat apa sih dia? Skill nggak, fighting spirit iya, tapi Vidal sekarang dibanding pemain yang bermain berdasarkan fighting spirit, banyak otot, itu di umur 28-29 itu udah drop. Tapi kalau pemain berdasarkan teknik, berdasarkan otak, sampai 32, 33, 34, bahkan 37 pun nggak ada masalah. Contoh Pirlo lah, sedikit lari tapi banyak teknik, banyak visi, banyak otak yang bermain. Karena kalau lu lihat midfieldnya Barcelona, beli Arthur, beli Semedo, pemain itu bagus, tapi bukan pemain top yang levelnya Barcelona. Nah, ini yang menjadi masalah sekarang. Selain Messi dan Suarez, Coutinho nggak kelihatan, Dembele masih oke, tidak ada pemain yang punya nilai tambah lagi. Tidak ada yang bisa supply bola ke depan, karena Coutinho pun taruhnya salah di sayap kiri depan. Coutinho untuk gue lebih attacking midfield. Kalau lu lihat line up-nya kalau Messi main,
Dembele di kiri, Messi di kanan. Dan Messi kan selalu turun ke bawah. Kenapa lu tidak masang Malcolm, Suarez, Dembele, di belakang ada Coutinho, Messi dengan satu DM Rakitic contoh. Kalau dibilang itu sangat ofensif, ya minimal wingbacknya tidak terlalu menyerang. Jadi at least ada 3-4 orang sama satu DM di belakang untuk nahan serangan balik. Permainan Barcelona ini kan sangat ketebak. Messi kalau nggak incer Suarez, ya incer Alba di kiri. Baru passing ke dalam, baru shooting. Jadi murni mengandalkan patternnya itu ketebak banget. Dan sangat kelihatan pada saat lawan Leganes kemarin. Nggak ada Messi, ini tim mediocre. Nyaris tidak ada pemain di tengah yang kreatif. Oke. Di depan masih oke, nggak ada masalah. Belakang ups and down. Oke. Bukannya beli seorang, lu lihat Lenglet, Pique udah menurun, Umtiti ups and down, Vermaelen lagi. Center back-nya aja kelasnya mediocre. Wingback-nya itu paling Alba doang. Sergio Roberto pun drop. Semedo pemain so-so, bagus nggak hebat, sama sekali jauh dari hebat. Jadi gimana lu bisa menyebut diri lu klub dunia lagi? 3 terkaya yang value-nya di atas 4 miliar dengan pounds, dengan euro. Dengan MU nomor 1, Madrid nomor 2, Barca nomor 3. Bedanya tipis-tipis antar mereka. Value-nya. Gimana lu bisa meyakinkan sosio lu bahwa Barcelona tetap klub besar? Kalau lu tanya apakah tahun ini bisa menang Champions League, gue bilang 25%. Tergantung drawing. Kalau drawingnya gampang semua mungkin bisa. Atau kalau Messi on fire banget. Tapi dari sisi permainan kan menyedihkan. Sangat menyedihkan. Valverde mungkin berpikir bahwa Barcelona ini selevel Athletic Bilbao, di mana dia bertahun-tahun menjadi pelatih dan mainnya bertahan, ngincer counter attack. Lawan Leganes berapa kali counter attack didapatkan. Tapi apakah iya itu sesuai dengan filosofi Barcelona yang dibangun dari tahun 70-an oleh Rinus Michels dan Johan Cruyff? Apakah iya Johan Cruyff yang membentuk La Masia tiba-tiba all of sudden gak ada pemain satu yang benar-benar berhasil? Salah siapa? Ya, salah manajemen. Ngelihatnya itu dari situ, karena mereka yang mengambil keputusan. Gue nggak ngerti siapa lagi pemain. Sekarang terakhir baru gue baca mau Carlos Vela diambil. Orang sudah sakit jiwa kan. Ujung-ujungnya setiap lu lihat Vidal, pernah nggak dia lebih dari setahun di klub? Nggak pernah. Ujung-ujungnya nanti akhir tahun di loan juga 2 juta, gone lagi. Gimana lu bisa membuat sebuah tim yang kompak yang seperti sekarang dilakukan oleh Pep Guardiola di Man City? Pemainnya ya itu aja, paling tambal sulam sedikit. Madrid menang 3 kali Champions League, pemainnya ya itu aja, nggak terlalu banyak yang dirombak. Sementara Barcelona rombak terus. Gimana lu bisa kalau Pique cedera parah dengan umur segitu punya back yang memadai? Lu yakin dengan Vermaelen dan Umtiti dan Lenglet dan atau Murillo bisa bermain top? Di CDR aja Murillo main, mereka kalah 2-1 lawan Levante. Akhirnya menang ya karena murni skill individu, ya salah satu Messi. Karena Valverde takut malu, diturunin lah itu full tim lawan Levante. Lawan Eibar pun demikian, di press. Pada saat di press udah kelimpungan. Arthur pemain bagus, masih muda, masih bisa berkembang, tapi belum setop Barcelona. Kalau lihat Madrid hampir yang tahun lalu ya, hampir dari segala lini mereka punya pemain top. Pemain itu tidak dimiliki. Memang pada saat Anda tidak memiliki satu tim dengan pemain bintang, at least bisa bermain secara kolektif. Nah, kolektif ini hanya bisa berprestasi sesuai dengan strategi yang diterapkan oleh Valverde. Di situ Valverde gagal. Di situ dia gagal total. Tidak bisa memanfaatkan kolektivitas dengan strategi sehingga pemain kayak Suarez, Dembele, kita bicara tanpa Messi bisa dimanfaat. Coutinho nggak kelihatan. Coba sekali-sekali pasang Coutinho, beri dia free roll, bukan masuk dari sayap kiri. Karena lawan-lawan jika mereka bertemu dengan Barcelona, pasti mereka di defense-nya lebih kompak, lebih rapat. Jadi wingback itu dilepas. Banyak ruang di sayap kiri kanan, maka itu sering dimanfaatkan oleh Messi
ke Jordi Alba. Messi 100 kali passing, 99,5 kali bola mas sampai. Oke. Tapi apa iya tim seperti ini tergantung dari Messi? Dulu zamannya Pep ada Messi top-topnya juga. Ronaldinho digeser, Eto'o digeser. Messi perform, tapi tidak tergantung sama Messi. Serangan dari segala sayap, bola atas, kiri, kanan, dari tengah, shoot dari luar. Masih ada jam Iniesta sama Xavi. Sekarang berani nggak bermain dengan dua attacking midfield? Ibarat kan lu punya Coutinho dan Messi, kan lu bisa pasang. Kenapa nggak? Tujuannya kan ball possession. Kenapa harus memainkan seorang Busquets yang lambat dari sisi counter attack? Gak ada yang tahu. Ini yang bikin gue menyedihkan dengan Barcelona sekarang. Mereka menang-menang, iya. Mereka menang dan berada di papan 1 karena kompetitornya sekarang lagi drop. Sevilla drop, Alaves awal-awal doang. Real Madrid ranking 4. ATM seperti biasa, naik turun. Karena kompetitornya drop, makanya Barcelona berada di ranking 1. Bukan karena mereka hebat. Dan ini yang bikin gue kesel dan gue hajar terus, namanya Bartomeu di Twitter. Kalian lihat hashtag Bartomeu out, Valverde out, dan lain-lain. Ya karena itu. Oke. Jadi untuk yang nonton ini sampai habis, hari Kamis gue siaran di Kompas TV tentang sepak bola Indonesia live jam 10 malam. Di situ gue keluarkan opini gue tentang masa depan sepak bola Indonesia. Oke, thanks for watching.